Cyborg Heroes Never Die mengisahkan tentang bagaimana ambisi Rusia di musim semi tahun 2014. Mereka menginvasi wilayah Crimea lalu meluas sampai ke wilayah Ukraina Timur secara umum. Dan dalam sebuah zona perang tersebut terdapat infrastruktur penting yaitu Bandara Donetsk yang ditenggarai dapat mengubah gelombang pertempuran antara kedua belah pihak. Dan ini adalah sebuah kisah bagaimana 5 orang serdadu Ukraina yang berjuang keras mempertahankan Bandara Donetsk di tengah gempuran pasukan musuh dan pasukan separatis pro-Rusia. Film dibuka dengan memperlihatkan base camp militer Ukraina, di mana mereka terdiri dari 2 pasukan campuran yaitu tentara profesional dan pasukan sukarelawan dari rakyat sipil. Di hari itu mereka tengah bersiap untuk mempertahankan wilayah Bandara Donetsk yang tengah digempur oleh pasukan separatis pro-Rusia. Hingga beberapa saat kemudian mobil truk armor mulai dinyalakan dan berjalan. Namun baru saja berjalan beberapa ratus meter ke depan inilah yang kemudian terjadi. Serangan ini membuat para serdadu yang tengah berada di kendaraan tempur infanteri segera keluar dan menuju ke parit pertahanan untuk mengamankan diri. Kabut tebal dengan rapi menyembunyikan musuh yang berada di seberang sana. Ini sangat beresiko dan berpotensi tinggi untuk diserang balik. Mereka kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan hanya menyisakan beberapa pasukan yang berada di dalam van yang dikendarai oleh Serpan. Broja БМП, kurwa. Сука, вот сюда, тварь. Sesampainya di sana terlihat beberapa pasukan bahkan telah kehilangan AK-nya akibat serangan tadi. Dan saksikanlah tempat ini sudah koyak dan hancur di sana sini. Lebih mirip disebut sebagai runtuhan apokaliptik daripada bandar udara untuk pesawat terbang. Serpan kemudian mengajak mereka untuk berkenalan dengan pasukan yang lebih dulu berada di Bandara Donetsk. Dan seorang serdadu yang bernama Jeep kemudian mengajak mereka untuk mengenali ruangan yang dijadikan markas. Berikut dengan persediaan makan untuk beberapa bulan ke depan, amunisi dan juga senjata tambahan. Selanjutnya Jeep mengajak mereka untuk menjelajahi Bandara Donetsk sebagai tur area untuk memperkenalkan arena medan tempur yang sedang mereka pertahankan. Hingga beberapa saat kemudian saat berada di luar, mereka kedatangan teman yang berasal dari peleton lain. Dia mengatakan jika situasi masih belum membaik dan musuh juga jauh lebih banyak dibanding jumlah keseluruhan tentara Ukraina. Selanjutnya Jeep kembali melanjutkan turnya sekali lagi. Subota yang saat itu melihat Mars ketakutan kemudian mencoba untuk menyemangatinya. Di sana dia mengatakan jika pertempuran ini sama dengan permainan Counter-Strike, tapi lorong ini terlalu kejam dan tidak cocok bagi mereka yang tidak suka dengan kejutan. Suara raungan AK senjata serbu kebanggaan Soviet ini meraung bersahut-sahutan hingga pihak Ukraina pada akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan musuh tanpa bekas. Selanjutnya kita akan diperlihatkan jika semakin masuk ke dalam fasilitas bandara, maka semakin brutal pemandangan yang tersaji di dalamnya. Hingga saat mereka telah mencapai lantai atas menara pemantau, terlihat jelas betapa brutalnya pertempuran yang terjadi barusan. Selanjutnya mereka pun kembali ke markas di mana seorang komandan batalion kemudian menerangkan kepada semua orang jika saat ini yang bertindak menjadi pemimpin sekuat adalah Serpan, dan para serdadu-serdadu ini yang baru saja dilatih selama 3 minggu harus mematuhi segala perintah Serpan. Dan ya, setelah ditunjuk menjadi pemimpin, Serpan segera menginstruksikan dan membagi tugas untuk para anak buahnya.
Di malam harinya sekaligus ini adalah malam pertama bagi para serdadu ini merasakan suasana angin malam di tengah pertempuran. Mars yang kembali terkena serangan paranoid kembali terlihat gemetar dan bertanya kepada Jeep bagaimana rasanya membunuh manusia. Jeep kemudian menjawab jika dia tidak menganggap musuhnya adalah seorang manusia dan sepertinya dia cukup bahagia untuk membunuh dibanding harus melihat teman-temannya mati. Hingga kemudian waktu tepat menunjukkan jam 4 pagi dini hari, terlihat Mazor membangunkan Serpen untuk menggantikannya berjaga. Akan tetapi yang aneh, Mazor tidak langsung pamit tidur melainkan izin untuk buang air kecil kamar mandi. Nyatanya melalui citra teropong night visionnya, Serpen memergoki serdadu anyaran ini keluar beredar melarikan diri kabur dari tanggung jawab, dan ini tentunya membuat Serpen sang pemimpin skuad sangat murka. Sementara itu Mazor yang belum jelas apa yang ia lakukan di luar terlihat tengah merayap ke salah satu mayat seorang separatis. Dia kemudian mematikan HP si korban lalu mengambil senjatanya. Namun tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan membuat Mazor seketika bersembunyi. Dan bunyi ringtone dari sebuah Nokia lawas membuat musuh berbalik arah. Namun Mazor lebih siap siaga menggila dengan senjatanya, dan inilah yang kemudian terjadi. Mobil terus dipacu berkelok-kelok dengan satu musuh yang terluka parah di jok belakang. Sementara itu dalam markas Serpen yang masih kesal dengan kaburnya satu serdadu kemudian menanyakan kepada volunteer-volunteer sipil ini tentang motivasinya turun ke medan tempur. Pak tua yang bernama Kolya menjawab jika dia angkat senjata karena murni cinta tanah air. Namun selain cinta, dia juga merasakan adanya ketidakadilan negara Rusia yang selalu mencampuri urusan dalam negerinya Ukraina. Sementara itu Mars si paranoid menjawab jika motivasinya untuk angkat senjata karena kebencian yang mendalam kepada pihak musuh yang telah menginvasi tanah kelahirannya. Namun Serpen kemudian memberikan rasionalisme kepada volunteer muda ini. Dia mengatakan jika di antara musuh akan tetap ada separatis yang sebenarnya adalah orang yang lahir dan besar di Ukraina. Sementara itu Subota mengatakan jika dia tidak memiliki motivasi apa-apa untuk bertempur. Baginya yang telah mengambil sumpah setia seorang tentara Ukraina cukup sudah untuk membuktikan jika konflik ini adalah wujud dari bela negara. Scene kemudian menunjukkan di siang harinya, skuad yang dipimpin oleh Serpen terlihat tengah berpatroli di wilayah bandara. Hingga saat dia yang berada di atas gedung melihat sebuah mobil yang dikendarai oleh Mazor tengah berlari seolah kesetanan. Namun karena tidak ada tanda lawan ataupun kawan, Jeep kemudian bersiapkan peluncur roketnya dan bersiap untuk menembak. Namun beruntungnya hal tersebut dihentikan oleh Serpen dan membuat serdadu anyaran ini selamat. Mazor disambut bahagia oleh rekan-rekannya hingga beberapa saat kemudian suara tembakan menghentikan suara tawa mereka. Rupanya itu adalah Mars yang telah berhasil menghabisi satu musuh. Jeep mengatakan jika musuh yang masih hidup akan lebih berharga karena bisa menyediakan informasi intelijen bagi mereka. Namun nampaknya Mars ingin merasakan sensasi membunuh orang untuk pertama kali dalam hidupnya. Sementara itu Mazor terlihat tidak terima jika dirinya akan dipindah tugaskan menjadi perawat medis sementara oleh bosnya sebagai bentuk hukuman. Dia yang bersikap ingin tetap bertempur di garda terdepan ini ditolak mentah-mentah oleh Serpen karena jelas-jelas itu adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah komandannya. Sementara itu terlihat Mars yang tadi berhasil membunuh musuh rupanya masih menyimpan kegelisahannya yang berujung pada serangan jantung. Di sana Serpen segera bertindak cepat dengan memulangkan serdadu yang paling muda ini, dan untuk menambal pasukan di lini depan, Serpen kembali memanggil Mazor dan mengampuni kesalahannya. Selang beberapa jam berikutnya, Serpen, Subota, dan Mazor kemudian mempersiapkan brigade untuk membuntu tangga yang menuju ke markas mereka. Di sana Mazor yang memiliki latar belakang sebagai seorang akademis dan musisi terlihat mengomel dan menganggap jika penyebab konflik di negara ini adalah para generasi tua seperti Serpen dan pejabat-pejabat yang korup. Serpen yang disindir kemudian balik membalas jika yang menyebabkan konflik ini tidak akan mereda adalah para separatis dari kaum muda-mudi Ukraina yang mereka itu tidak cinta kepada tanah airnya sendiri. Perdebatan tersebut kemudian berakhir setelah Jeep dan Pak Tua Kolya yang datang dengan membawa makanan, dan di saat mereka tengah makan sembari memeluk akanya, Serpen kemudian bangkit dan mulai menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina demi mencerahkan suasana di ruangan yang tanpa lampu ini. Namun karena suara Serpen inilah musuh berhasil mendeteksi posisi dan menyerang mereka.
Setelah clash jarak pendek yang mematikan itu berakhir, Serpent segera memimpin pasukannya untuk turun dan melacak musuh lebih jauh. Sampai pada akhirnya Subota mengatakan kepada skuadnya jika musuh sudah berhasil kabur. Serpent kemudian kembali mengumpulkan pasukannya. Di sana Pak Tua Kolya mendapatkan pujian dari semua anggota skuad karena aksinya yang mematikan setelah selama ini diremehkan kemampuannya dalam menyandang AK. Scene kemudian menunjukkan di mana Menton yang menyusul Mazur yang tengah berada di atas bangunan. Di sana Menton mengatakan jika bandara Donetsk sebenarnya adalah bandara yang begitu indah jika tidak dihancurkan seperti ini, dan begitu juga alam yang berada di sekitar bandara jauh lebih indah dengan keasriannya. Lebih jauh Mazur kemudian beritahu rekannya itu bahwa keluarganya selama ini tidak ada yang tahu jika dia sekarang menjadi seorang volunteer militer untuk Ukraina, dan meskipun itu pacarnya, Mazur tidak pernah memberitahu jika di saat ini dia tengah bertaruh nyawa di reruntuhan bangunan bandara Donetsk. Сьогодні шторм не купалась. Setelah obrolan tersebut usai, terlihat Mazur yang kembali turun ke bawah dan tak sengaja memergoki sniper musuh yang berpura-pura menjadi tentara Ukraina. Namun Mazur bukanlah serdadu yang mudah ditipu. Dia segera menyerang si sniper tersebut dan melumpuhkannya selagi terlena. Mazur berhasil menjadikan sniper ini sandra. Sebelum di luar kita bisa melihat tank Rusia berjenis T-90 telah menampakkan diri dan memborbardir pasukan Ukraina. Tanpa intel dan peringatan apapun, barisan separatis telah menampilkan gelombang pertama serangannya. Mazur yang masih pingsan karena terhantam peluru kaliber 125 mm. Sementara itu pertempuran berat sebelah ini terus berlanjut. Peluru-peluru berterbangan di atas kepala militer Ukraina di mana Serpent dan pasukannya harus bertahan sebisanya di tengah kondisi yang kalah jumlah. Beberapa saat kemudian Mazur terbangun dari pingsannya. Dia masih linglung dan meraba-raba situasi yang telah terjadi. Akan tetapi musuh sudah berhasil mempenetrasi masuk dalam runtuhan. Mereka menyebar ke segala arah dan bersiap untuk membantai siapapun. Sementara itu kita bisa melihat jika Jeep yang masih berjuang dengan pisau rambunya berduel dengan musuh sampai salah satu di antaranya mati. Setelah pertempuran jarak dekat yang mematikan ini berakhir, terlihat pasukan Serpent berhasil mengamankan 2 orang sandera. 1 orang ini berasal dari anggota separatis yang berkebangsaan Ukraina, sementara yang satunya bernama Igor Patrova, warga berkebangsaan Rusia. Scene kemudian menunjukkan Mazur yang sudah tersadar di rumah sakit markas Ukraina. Salah satu rekannya mengatakan jika serangan jarak dekat tadi seperti neraka, dan untungnya pihak Ukraina berhasil mempertahankan salah satu terminal di bandara Donetsk ini. Di sisi luar terlihat Jeep dan Pak Tua tengah memimpin pertukaran sandera dengan pihak musuh. Meskipun sempat bersih tegang dan hampir saling bunuh, Jeep, Pak Tua dan Subota pada akhirnya berhasil menyelesaikan misi tersebut. Наших выводи! Давай, Римей, давай. Singkat cerita, dengan ketegangan yang sudah mereda, Mazur kemudian menunjukkan kepada Serpent jika sebenarnya mereka masih memiliki 1 sandera lagi, yaitu musuh yang berduel dengan Jeep rupanya masih hidup meskipun terluka parah. Dan ternyata Jeep sengaja tidak membunuhnya karena dia ingin bersenang-senang dan menyiksanya. Sebagai balas dendam karena dulu saat dia ditangkap oleh tentara Rusia, Jeep disiksa habis-habisan dan itu masih membekas dengan jelas di setiap luka yang tergores di tubuhnya. Menton kemudian menangani luka
luka-luka musuh, sementara Serpen merintahkan Jeep untuk istirahat dan menenangkan diri karena memang anak buahnya yang satu ini sudah berhari-hari belum sempat tidur. Setelahnya Serpen kemudian mengambil alih interogasi musuh. Seorang separatis berpendapat jika Ukraina lebih baik kembali dalam pangkuan Rusia seperti pada masa Soviet di tahun 90-an. Sebelum dia sendiri meminta belas kasihan Serpen untuk melepaskannya. Serpen kemudian meminta pendapat kepada Mazur untuk diapakan Sandra yang satu ini, dan ternyata di luar ekspektasi rupanya Mazur memilih untuk melepaskan Sandra tersebut. Akan tetapi sayangnya pilihan Serpen dan Mazur itu sia-sia. Sandra yang sudah dilepaskan justru ditembak oleh kawannya sendiri dari sisi seberang pertahanan Rusia, dan ternyata Serpen sudah mengetahui hal tersebut, di mana separatis dan tentara Rusia akan dihabisi oleh kawannya sendiri setelah menjadi sandera di pihak Ukraina. Scene kemudian menunjukkan keesokan harinya, di mana Serpen menerangkan bagaimana gentingnya keadaan mereka saat ini. Bukan apa-apa guys, menurut laporan intelijen, para tentara separatis akan membawa TOS-1 atau Buratino, sebuah tank yang memiliki senjata semburan api raksasa dan 24 buah peluncur roket. Serpen kemudian mempersilahkan semua orang untuk memilih dua opsi, antara pulang dan kembali ke rumah masing-masing atau tetap bertahan dan menghadapi monster Rusia. Namun tak disangka para serdadu ini semua bersikap layaknya seorang kesatria. Mereka memilih untuk bertahan di bandara ini demi membela tanah air tercintanya. Memilih mati berkalang tanah dibanding harus hidup menanggung malu menjadi budak Rusia. Melihat keteguhan skuadnya membuat Serpen begitu bangga dan menganggap jika determinasi dan pengorbanan mereka layaknya sudah diprogram seperti layaknya robot yang sudah diprogram untuk menyelesaikan tugas tanpa alasan ataupun mundur. Dan tepat jam 6 pagi, terlihat Menton yang sedang menghampiri Mazur di atas gedung. Di sana Mazur mengatakan jika dia tengah meninggalkan like di beberapa media sosial teman-teman dan kekasihnya, dan menganggap jika ini adalah bentuk apresiasinya yang terakhir kepada semua orang yang ia cintai. Sementara itu Menton mengawali pagi tersebut dengan doa yang panjang, berharap jika ini bukanlah doa yang terakhir kepada Tuhannya. Setelah beberapa jam berikutnya, Subota melihat bagaimana tank-tank musuh mulai mendekat, di mana skuad Serpen segera bersiap dengan peralatan tempurnya, mengisi amunisi dan membagi granat. Sementara itu di luar kita bisa melihat pasukan Rusia yang membawa T-72 dan T-90 mulai menampakkan wujudnya di lapangan bandara. Mereka terus maju dan seakan tidak mempan sedikit pun meskipun dihajar oleh mortar dan juga RPG yang diluncurkan tentara Ukraina. Жорстоко карать. Все сюда и работаем, давай! Satu gelombang serangan balik dari sisi lapangan memberikan nafas bagi skuad Serpen untuk maju menyerang. Akan tetapi Subota tertembak musuh dan mengalami luka yang begitu parah. Sampai pada akhirnya pertempuran di siang itu telah usai. Di sana Subota yang terluka parah baru sadar jika dirinya saat ini telah berada di ruang perawatan sementara. Peluru yang menembus bahunya terlalu dalam dan membuat tentara ini harus segera dievakuasi meninggalkan bandara. Serpen kemudian merintahkan Mazur untuk mendampingi Subota menjalani operasi. Namun sekali lagi pemuda ini menolak dan tetap kekeh untuk bertempur di sini menemani Pak Tua Kolya. Perdebatan terjadi dan pada akhirnya Mazur harus tunduk dan patuh terhadap perintah pemimpinnya. Di sela-sela waktu berikutnya masuklah telepon dari putrinya. Serpen kemudian mengangkat dengan nada halus dan menanyakan apa kabarnya. Putrinya kemudian minta Serpen untuk membacakan sebuah puisi yang ironisnya. Puisi tersebut ditulis oleh penyair Rusia yang bernama Alexander Pushkin. Dan di saat yang sama, sebuah skop senjata jarak jauh milik sniper Rusia telah membidik Serpen. Dan bersamaan dengan sinyal HP yang memburuk, suara raungan peluru itu pun menembus keheningan dan membuat Serpen langsung tersungkur.
Seluruh anggota skuad segera berkumpul dan menyayangkan kejatuhan komandan paling kompeten yang mati setelah membaca puisi karya penyair Rusia, negara yang ironisnya tengah dia lawan dan musuhi saat ini. Tubuh Serpen pada akhirnya dievakuasi bersama dengan Subota menggunakan mobil curian tempo lalu. Dan ketika sampai di pangkalan pusat militer Rusia, mayat Serpen seketika membuat semua orang menundukkan kepala tanda bersedih kehilangan sosok penting di militer Ukraina. Sementara itu Jeep dan krunya yang berjaga di bandara berhasil menemukan sosok sniper yang telah membunuh Serpen. Tetapi sniper tersebut juga telah mati kalang kabut disebabkan oleh keracunan darah. Dan singkatnya, beberapa hari kemudian datanglah volunteer-volunteer baru yang sedang menerima briefing dari Pak Tua Kolya. Dan tampaknya dia kini telah diangkat sebagai pemimpin skuad dengan dibantu oleh Mazur, Jeep dan juga kawan-kawannya untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan bandara Donetsk dari serangan musuh. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di episode film-film yang seru berikutnya. Bye bye.